Nama saya Iwan Hasanugraha, absen 35. Di sini karya saya yaitu Rumah Adat Panjang dari Kalimantan Barat. Miniatur ini terbuat dari kardus. Absen 16. Sini. Saya Ravena Ika Delali. Nama saya Tifana Deswita Trimaharani, absen 3. Halo, perkenalkan saya Pramasta Fauzin Firdaus sebagai Ketua Kelas 12 MIPA 4. Sebelumnya saya ucapkan selamat menyaksikan kepada teman-teman dan juga Bapak Ibu semua. Dan video ini merupakan video persembahan dari kami, video pameran yang memamerkan rumah adat dari seluruh Indonesia dari kami kelas 12 MIPA 4. Hai, saya Dilia Citra Agatha, absen 1. Ini miniatur saya yaitu rumah adat kebaya yang berasal dari Betawi. Keunikan rumah adat kebaya itu sendiri yaitu memiliki bentuk atap yang menyerupai pelana yang jika dilipat akan tampak seperti lipatan kebaya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Adeliana Asya Unikris, nomor urut absen 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumah adat Honai yang berasal dari Papua. Salah satu keunikan rumah adat Honai yaitu bentuknya seperti jamur dengan dindingnya berbentuk bundar dan atapnya melengkung seperti setengah bola. Rumah ini memiliki 3 jenis. Yang pertama Honai dihuni oleh lelaki, yang kedua Ebe dihuni oleh wanita, dan yang ketiga Wamai dihuni oleh ternak. Perkenalkan, nama saya Aldila Muraya Pankera Maliska, absen 3. Di sini saya telah membuat miniatur rumah adat Hubungan Tinggi dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Dinamakan Hubungan Tinggi dikarenakan rumah ini memiliki atap pelana yang tinggi dan berbentuk lancip. Rumah ini tergolong rumah panggung. Perkenalkan, nama saya Alfiana Ratmela, absen 4. Di sini saya memperkenalkan karya saya yaitu miniatur rumah adat Hubungan 5 yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Rumah ini memiliki model seperti panggung yang ditopang oleh beberapa tiang penopang. Rumah ini bukanlah rumah tinggal biasa, tetapi biasanya dipakai untuk acara adat oleh masyarakat Bengkulu. Rumah ini memiliki keunikan yaitu atap yang bersusun-susun dan yang terbuat dari sirat. Halo, saya Alvaro Yudhaweswara, nomor absen 5. Di sini saya membuat karya seni miniatur rumah adat Bangsal Kencana. Dan untuk bahan dasar saya pembuatan miniatur ini menggunakan karton atau kardus dan dilapisi oleh karung goni. Dan untuk atapnya sendiri saya menggunakan media print agar terlihat lebih real. Dan rumah Bangsal Kencana ini adalah bangsal utama di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang berfungsi sebagai untuk menjamu tamu-tamu agung dan melaksanakan pernikahan keraton. Sekian. Hai, saya Ardian. Ini adalah rumah saya. Rumah saya ini adalah rumah betang, asalnya dari Kalimantan. Untuk pembuatannya saya menggunakan lem tembak ya, jadi nggak ada yang saya tambah-tambahin lagi. Cukup memakai karung goni dan bahan dasarnya terbuat dari kardus minyak, dan saya memakai stik es krim lalu ditambahkan dengan biting dan biting ya. Lalu saya tambahkan dengan sondoknya sempol. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Audia Bizaina Lorenza, nomor absen 7. Di sini saya membuat rumah adat Gapura Candi Bentar. Rumah Gapura Candi Bentar berasal dari Bali yang sejatinya merujuk pada Gapura yang menjadi gerbang rumah adat Bali. Gapura tersebut memiliki 2 buah candi yang serupa juga sebangun dan membatasi sisi kiri dan kanan yang menjadi pintu masuk ke pekarangan rumah. Hal yang paling mencolok adalah ukiran khas Bali yang terdapat pada gapurannya.
Nama saya Aulia Feby Permatasari, nomor absen 8. Di sini saya membuat rumah adat Kasepuan. Rumah adat Kasepuan berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Rumah adat Kasepuan dibuat oleh Pangeran Cakrabuana pada tahun 1529. Ciri khas dari rumah adat ini adalah atapnya yang lebar serta 8 pilar yang menyusun rumah ini. Rumah adat ini terbuat dari kayu jati yang dihiasi dengan ukiran-ukiran. Fungsi dari rumah adat ini yaitu sebagai tempat berlatihnya para prajurit, serta sebagai tempat berteduh atau beristirahat, dan sebagai tempat pengadilan. Perkenalkan, nama saya Citra Safinas, absen 9. Di sini saya membuat rumah adat Tongkonan yang berasal dari Sulawesi Selatan dan dibuat oleh suku Toraja. Rumah Tongkonan sendiri selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga sebagai upacara adat. Dan rumah Tongkonan sendiri berasal dari kata tongkon yang artinya duduk. Rumah Tongkonan memiliki 3 lapisan, yaitu dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pembuatan dari rumah Tongkonan sendiri. Pertama-tama saya menyiapkan bahan dasar, yaitu kardus dan karung goni. Dan selanjutnya saya merangkai kerangka-kerangka dari rumah Tongkonan, lalu mengelem. Selanjutnya saya juga menambahkan beberapa aksesoris seperti miniatur lautan dan beberapa tangga dan beberapa aksesoris lainnya. Sekian dari saya. Nama saya Famiano Syafira, nomor absen 10. Di sini saya membuat rumah adat Joglo. Rumah adat Joglo berasal dari Jawa Tengah. Rumah ini memiliki keunikan di bagian atapnya yang memiliki 4 tiang penyangga yang lebih tinggi dari yang lainnya, memiliki arti sebagai sebuah kekuatan di mana masyarakat percaya siapapun yang tinggal di situ akan terhindar dari bencana alam. Perkenalkan, nama saya Farindika Fozatikian, absen 11. Miniatur rumah adat yang saya buat di sini merupakan rumah adat khas daerah Jambi yang biasa disebut dengan rumah panggung atau orang-orang Jambi menyebutnya dengan kajang leko. Ciri khas dari rumah adat ini yaitu yang pertama, bentuknya dengan persegi panjang dan mempunyai 3 jenis pintu yang masing-masing memiliki arti dan makna tersendiri. Pintu-pintu tersebut yaitu yang pertama pintu tegak, yang kedua pintu masinding, dan yang ketiga pintu balik melintang. Perkenalkan, nama saya Febrian Amir Wahid, absen 12. Saya membuat rumah adat Limas Potong. Rumah adat Limas Potong berasal dari daerah Kepulauan Riau. Sama halnya dengan rumah adat Sumatera yang berbentuk panggung. Penamaan rumah adat Limas Potong berasal dari atapnya yang berbentuk limas potong. Bangunannya dipengaruhi oleh pemilik rumah ini. Kalau orangnya semakin kaya, maka bentuk bangunannya semakin luas dan besar. Saya Firman Alamirlani, absen 13. Di sini saya membuat rumah buton yang berasal dari Sulawesi Tenggara yang dibuat oleh suku Wolio dan memiliki ciri khas yaitu lantai yang terbuat dari kayu jati, tiang istana yang terbagi menjadi 3, dan atap yang disusun sebagai analogi susunan. Nama saya Hana Kisma Ismaya, nomor absen 14. Di sini saya membuat rumah adat Baloi. Rumah adat ini berasal dari Kalimantan Utara. Rumah Baloi dibangun menghadap ke utara, sedangkan pintu utamanya menghadap ke selatan. Bentuk arsitektur bangunan rumah Baloi ini cukup sederhana, namun tampak lebih modern daripada rumah adat yang lainnya. Hai, nama saya Hestiana Dewi Safitri, absen 15. Di sini saya membuat miniatur rumah adat Selaso Jatuh Kembar dari Kepulauan Riau. Rumah Selaso Jatuh Kembar merupakan jenis rumah panggung yang berbentuk persegi. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, rumah ini selalu menghadap ke arah sungai. Karena merupakan jenis rumah panggung, untuk masuk ke dalam rumah ini menggunakan akses anak tangga.
Pada atapnya biasanya memiliki hiasan yang bernama tunjuk langit yang menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Nama saya Iqbal Mazaki, absen 16. Di sini saya akan menjelaskan miniatur rumah adat saya, yaitu rumah gadang. Miniatur ini terbuat dari kertas karton dan karung goni dan juga stik es krim. Rumah adat ini berasal dari Sumatera Barat dan adalah rumah khas dari suku Minangkabau. Keunikan dari rumah ini yaitu atapnya yang seperti tanduk kerbau. Nama saya Maya Lisdiani, absen 17. Ini adalah rumah adat Musalaki yang berasal dari NTT. Rumah adat ini adalah rumah adat khas suku Endelio. Rumah adat ini sendiri merupakan tempat tinggal khusus bagi kepala suku dari beberapa suku di NTT. Perkenalkan, saya Marisa Laili Tilwadani, absen 18. Saya membuat miniatur rumah adat Sasadu. Rumah adat Sasadu berasal dari Maluku. Fungsi utama dari rumah ini adalah untuk pelaksanaan upacara adat. Keunikan dari rumah ini bisa dilihat dari bangunannya yang tidak dikelilingi oleh dinding, hanya terdiri dari tiang-tiang dan juga atap pelana. Saya membuat miniatur rumah ini didominasi dengan kardus dan juga karung goni. Saya Maulidani Sarahmawati, absen 19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumah kaki seribu. Rumah ini merupakan rumah adat asli dari suku Arfak yang terdapat di Manokwari, Papua Barat. Rumah ini memiliki tiang dengan jumlah yang banyak sehingga rumah ini dijuluki rumah kaki seribu. Rumah ini juga termasuk rumah panggung yang bertujuan untuk menghindari hewan buas, menghindari dari serangan musuh, serta ilmu hitam. Rumah ini juga tidak memiliki jendela karena untuk mengurangi hawa dingin, karena rumah ini terdapat di pegunungan yang berhawa dingin. Halo, nama saya Muhammad Arja Effendi, nomor absen 20. Saya membuat sebuah miniatur rumah adat Istana Dalam Loka yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dulu rumah ini digunakan sebagai tempat tinggal atau kediaman para raja-raja. Namun sekarang Istana Dalam Loka digunakan sebagai tempat berlangsungnya acara-acara adat. Bahan utama pembuatan miniatur ini terbuat dari bambu, kertas karton, dan karung goni. Kesulitan saya dalam membuat miniatur ini terutama pada bagian depan miniatur ini yang banyak bagian kecil. Perkenalkan, nama saya Novalia Zimatrofiko, absen 21. Miniatur yang saya buat yaitu miniatur rumah adat Walewangko dari Sulawesi Utara. Ciri khas dari rumah adat ini yaitu memiliki tangga depan yang membentuk huruf U, memiliki filosofi dapat mengusir roh jahat. Kemudian pada rumah aslinya atapnya terbuat dari daun rumbia. Hai, nama saya Pramasta Fauzan Firdaus, absen 22. Rumah adat yang saya buat adalah rumah adat Bale Manten, yaitu rumah adat yang berasal dari Provinsi Bali. Di sini saya menggunakan bahan yaitu tentunya adalah karton, stik es krim, dan triplek sebagai alas, dan juga karung goni sebagai lapisan terluarnya. Rumah adat Bale Manten ini biasanya diperuntukkan untuk kepala keluarga ataupun anak perempuan yang masih belum menikah atau masih perawan. Terima kasih. Nama saya Kuina Nadia, nomor absen 23. Di sini saya membuat karya rumah adat balon. Rumah adat ini berasal dari tradisional Batak Toba. Berbentuk persegi panjang, dapat dihuni 5-6 keluarga. Untuk memasukinya terdapat tangga di tengah-tengah rumahnya. Rumah ini terbuat dari kardus bekas, karung goni, dan saya mendapatkan beberapa polesan cat air, serta bebatuan putih kecil untuk memperindah tampilannya.
Nama saya Ravena Ika Bella Winanda, absen 24. Saya membuat kerajinan rumah adat, yaitu rumah adat Krong Bade. Rumah adat ini berasal dari Provinsi Aceh. Rumah Krong Bade biasa dikenal dengan rumah Aceh. Salah satu keunikan rumah adat ini terletak dari atapnya. Atap rumah Aceh memiliki panahan atap yang berupa tali hitam atau tali juk yang diikat tidak bersambung. Rumah Krong Bade berbentuk persegi panjang yang memanjang dari timur ke barat. Nama saya Regina Christian Pongo, nomor absen 25. Saya membuat rumah Melayu lipat gajang. Rumah Melayu lipat gajang berbentuk rumah panggung, mengingat Kepulauan Riau dialiri oleh sungai-sungai besar seperti Rokan, Siak, Kampar, dan Indragiri. Atap lipat gajang memiliki bumbung yang curam yang dapat memudahkan curahan air hujan mengalir, sehingga disebut lipat gajang. Hai, nama saya Rika Yuliasari, absen 26. Di sini saya membuat miniatur rumah adat Sauraja. Bisa dilihat, rumah adat Sauraja merupakan rumah adat suku Bugis, Sulawesi Selatan. Rumah adat Sauraja biasanya dinamai dengan Salasa. Rumah adat Sauraja berbentuk 4 persegi panjang, dan biasanya rumah ini ditempati oleh keturunan raja atau bangsawan. Perkenalkan, nama saya Rifki Ariza Lafis, absen 27. Di sini saya membuat miniatur rumah adat Rakit. Rumah adat Rakit sendiri adalah rumah adat yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Rumah ini juga dijuluki rumah limas. Julukan ini berasal dari keunikan bentuk atap rumah ini yang menyerupai bangun ruang limas. Cara pembuatannya sendiri, saya memadukan bahan-bahan alam dan bahan-bahan buatan, namun lebih didominasi oleh kertas karton dan karung goni. Perkenalkan, saya Rian Akbar dari absen 28. Di sini saya telah membuat miniatur rumah belah buku. Rumah ini berasal dari Kepulauan Riau. Rumah ini juga disebut juga rumah rabung atau rumah buku Melayu. Saya telah membuat rumah ini dengan bahan dasar karton dan didominasi oleh karung goni. Satu hal dari rumah ini yang membuat rumah ini menjadi unik adalah bentuk atapnya yang berbentuk seperti pelana kuda. Nama saya Sabta Pandu Yuwana, nomor absen 29. Di sini saya membuat miniatur rumah Tambi. Rumah ini berasal dari Sulawesi Tengah, yang dimana dibuat oleh suku Kaili dan suku Lore. Rumah ini termasuk ke dalam rumah panggung, yang dimana keunikannya yaitu bagian atapnya berfungsi sebagai dinding juga. Nama saya Silvi Sandi Ardana, nomor absen 30. Di sini saya membuat rumah adat Nuo Sesat yang berasal dari Provinsi Lampung. Rumah adat Nuo Sesat ini termasuk sebagai rumah panggung karena dia tidak langsung berdiri di atas tanah, melainkan menggunakan tiang-tiang penyangga di bawah rumah. Nah, rumah adat Nuo Sesat ini biasanya digunakan sebagai tempat pertemuan adat bagi para Purwatin pada saat mengadakan pepung adat. Karena itu rumah tradisional ini disebut juga sebagai Balai Agung. Perkenalkan, nama saya Sofia Aulia Anissa, absen 31. Rumah adat yang saya buat adalah rumah adat Baduy yang berasal dari Banten. Rumah adat Baduy disebut juga dengan Sulah Nyanda yang merujuk kepada atap rumah yang tidak terlalu tegak. Nama saya Tifana Deswita Trimaharani, absen 32. Di sini saya membuat rumah adat limas yang berasal dari Sumatera Selatan. Rumah adat limas sendiri memiliki atap yang berbentuk limas. Selain itu, rumah tradisional ini memiliki 5 tingkat yang berfilosofi sesuai dengan geografi dan kepercayaan masyarakat setempat. Selain itu, rumah ini memiliki tingkat yang biasa disebut dengan buntilas, dan rumah tradisional ini biasa digunakan untuk kepentingan keluarga atau hajatan.
nama saya Winda Sania, absen 33. Di sini saya telah membuat rumah Bayi Leo. Rumah Bayi Leo ini berasal dari Maluku Utara dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda suci, sebagai tempat upacara adat, maupun sebagai balai warga. Ciri utama dari rumah Bayi Leo ini adalah memiliki ukuran yang besar dan berbeda dari rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Nama saya Zerida Firanti Putri, nomor absen 34. Ini adalah rumah adat Dulohupa yang berasal dari Gorontalo. Untuk ciri khas dari rumah adat Dulohupa ini berada pada kedua tangga di sebelah kanan kiri yang ada pada sisi depan rumah ini. Lalu selanjutnya ciri khasnya adalah pada bentuk atap yang menyerupai bentuk pelana kuda. Untuk fungsinya, rumah ini biasanya digunakan sebagai tempat bermusyawarah untuk keluarga kerajaan maupun tempat persidangan. Nama saya Iwan Hasanugraha, absen 35. Di sini karya saya yaitu Rumah Adat Panjang dari Kalimantan Barat. Miniatur ini terbuat dari kardus, stik kayu, serta karung goni. Dalam keadaan nyata, rumah ini berbentuk rumah panggung yang memiliki panjang hingga 180 meter, lebarnya 30 meter, dan tingginya 5-8 meter dari atas permukaan tanah. Rumah ini juga merupakan ciri khas dari masyarakat Dayak yang tinggal di daerah Kalimantan Barat. Sekian, terima kasih. Saya Nadia Suci Olinda Dewi, nomor absen 36. Di sini saya membuat miniatur rumah adat Lamin yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Rumah adat Lamin ini adalah identitas dari masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Rumah adat Lamin ini berbentuk persegi panjang dan memiliki atap seperti pelana.